Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Barakati, NIM A2019-01076, kelas E3, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan materi dalam bentuk video yang berjudul tentang pengenalan untuk PCR dan DNA Gel Elektroforensis. Oke, langsung saja ke video pertama tentang pengenalan untuk PCR. Pengenalan untuk PCR. Bagaimana cara kerjanya? PCR yaitu polimerase reaksi berantai. Sebuah teknik untuk memperkuat fragmen DNA tertentu. Hanya sebuah fragmen DNA yang ia butuhkan untuk menghasilkan 1 juta sampai 1 miliar eksemplar. Dengan alat sederhana seperti ini, perangkat PCR ini mampu secara khusus meningkatkan dan menurunkan suhu. Tabung dengan sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk memulai reaksi. Buah sampel terdiri dari bahan berikut. Template DNA berisi fragmen target untuk diperkuat. (25 mm MgCl2 kofakat penting untuk polimer DNA tag. Polimer DNA tag suatu enzim yang membantu mengkatalisasi polimer deoksinukleotida ke untai DNA. Primer 1, primer 2. Primer adalah untai tunggal urutan DNA dirancang untuk menemukan target fragmen DNA. 2 primer diperlukan untuk memperkuat target fragmen DNA. Salah satu yang aneal ke awal dan satu ke akhir dari target DNA campuran 2 mm DNTP. Campuran nukleotida yang merupakan blok bangunan dari untaian DNA baru. 10 kali PCR buffer menciptakan anvirusto aktivitas optimum dari polimer DNA tag. Sekarang, sebuah program bisa diatur. Ini adalah bagaimana bibit itu terbentuk. Hitungan mundur 94 menit, 5 menit. Dalam langkah ini, sampel dipanaskan sampai 94 Celcius sampai 96 cm selama 5 menit dengan tujuan utama untuk activate DNA polimerase. Langkah 2. Dalam langkah ini, fragmen DNA yang telah diubah ganda itu meleleh menjadi pecahan-pecahan tunggal yang terdampar. Langkah 3. Annealing 62 derajat Celcius 30 detik. Dalam langkah ini, ikatan hidrogen terbentuk antara primer dan template DNA. Langkah 4. Ekstensi 72 derajat Celcius 30 detik. Sebuah untai DNA baru disintesis balik primer. Langkah 5.
Ulangi langkah 2, 3, dan 4. 30 siklus. Dua fragmen dari target DNA telah disintesis setelah 3 siklus. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial. Jumlah DNA target 4 jam hanya diperlukan untuk membuat miliaran salinan dari fragmen target DNA. Langkah 6. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sisa untaian tunggal sepenuhnya diperluas. Langkah 7. Tahan di 4 sampai waktu yang tidak tertentu. Dia sampel siap untuk percobaan lebih lanjut. Tahan di 4 derajat Celcius untuk membatasi tag polimerase aktivitas. Jadi dalam pengenalan untuk PCR terdiri dari 7 step. Yaitu 7 step dapat dilihat dalam video ini. Dalam tabel tersebut adalah hasil dari ke-7 step dalam pengenalan untuk PCR. Itulah video tentang pengenalan untuk PCR. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Langsung saja ke video kedua tentang DNA Gel Electrophoresis. DNA Gel Electrophoresis. Prinsip dan cara kerjanya. Metode yang digunakan dalam biokimia untuk memisahkan fragmen DNA campuran untuk memperkirakan ukuran dan atau mengisolasi fragmen. Cara membuat gel agrose 1%. Timbang 0,5 gram agrose dalam labu 250 ml. Tambahkan 50 ml 0,5 kali TBE dan aduk. Mikrowave sampai agrose meleleh. Biarkan dingin hingga 50 derajat Celcius. Tambahkan 50 ml 1 mikrolit etidium bromida dalam kurung 10 mg atau mililiter dan campur. Etidium bromide BLNDS menjadi DNA dan adalah fluoresen saat terkena cahaya UV. Tuangkan gel ke dalam tangki. Sisir menyenangkan. Biarkan 4 menit. Biarkan sampai 30 menit. Dan gel Anda sudah siap. Gel seperti matriks proses yang kompleks.
fragmen bermigrasi melalui pori-pori. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga mereka bermigrasi dari elektroda negatif ke elektroda positif. Karena pori-pori fragmen DNA pendek bermigrasi dengan mudah dan fragmen DNA yang panjang bergerak lebih lambat. Karena itu, fragmen DNA dapat dipisahkan dengan panjang. Cara menyiapkan sampel. Sampel berisi 20 mg DNA, 2-4 mikrolit dari reaksi PCR cukup sering, air DML otomatis tertutup, memuat pewarna. Bahkan pewarna dicampur dengan sampel DNA untuk memvisualisasikan dan menilai kecepatan fragmen yang bermigrasi melalui gel. Sampel DNA ditambahkan ke gel agarosa. Gel dengan ETHBR memungkinkan Anda untuk melihat DNA dan atau mengisolasinya. Dengan menerapkan medan listrik, molekul DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforesis gel siap untuk analisis, ekspos gel dengan cahaya UV dan tikungan RNA menjadi terlihat. Bagaimana cara menganalisa? Sampel pertama adalah tangga DNA. Ini digunakan untuk memperkirakan ukuran dari fragmen. Ukuran pita DNA diketahui sebelumnya. Bandingkan pita DNA lainnya dengan pita DNA tangga untuk memperkirakan panjang fragmen. Itulah video dari pemaparan materi tentang DNA gel elektroforesis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.